Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan, nama saya Muhammad Thohir. Saya dari kelas Ekonomi Syariah 2, Prodi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Raden Fatah, Palembang. Baiklah guys, di sini saya akan menjelaskan dalam mata kuliah Penghantar Ekonomi Islam dalam materi perbedaan sistem ekonomi Islam dan sistem ekonomi kapitalis. Nah, guys, di sini pasti kalian bertanya-tanya nih, apa perbedaan sistem ekonomi Islam dan sistem ekonomi kapitalis? Baiklah, simak selanjutnya ya, guys. Baiklah, guys. Di sini dalam perbedaan sistem ekonomi Islam dan sistem ekonomi kapitalis terdapat 3 poin penting di dalam perbedaan tersebut. Yang pertama, yaitu sistem ekonomi. Yang kedua, karakteristik sistem ekonomi kapitalis. Yang ketiga, perbedaan sistem ekonomi Islam dan sistem ekonomi kapitalis. Baiklah, jadi pada poin yang pertama yaitu sistem ekonomi itu terdapat 5 poin penting dalam sistem ekonomi. Yang pertama, hak atas kepemilikan. Dan yang kedua, proses mekanisme pengambilan keputusan. Dan yang ketiga, pasar dan terencana dalam penyediaan informasi dan koordinasi. Terus yang keempat, mekanisme intensif dalam mengatur tujuan dan mendorong manusia untuk meraih tujuan tersebut. Dan yang kelima, prosedur dalam menentukan pilihan yang bersifat publik. Nah guys, jadi bisa kita ketahui bahwa dalam sistem ekonomi tersebut yaitu terdapat satu, hak atas kepemilikan. Sebuah perekonomian itu pasti ada seseorang yang memilikinya ya guys ya. Nah terus yang kedua, proses mekanismenya. Jadi bagaimana proses mekanisme sistem ekonomi tersebut? Apakah berjalan dengan lancar atau dan lain sebagainya. Terus di sini juga ada pengambilan keputusan. Nah, jadi yang kedua adalah proses mekanisme pengambilan keputusan. Nah, jadi proses mekanismenya itu harus baik. Pengambilan keputusan pun harus tepat. Nah, maka dari itu, entrepreneur tersebut harus bisa menentukan keputusan dan berani menanggung resiko. Terus yang ketiga, antara pasar terencana dalam penyelesaian informasi dan koordinasi. Nah, pengarahannya atau koordinasi itu harus tepat dan harus dengan teliti. Terus yang poin keempat, mekanisme intensif dalam mengatur tujuan dan mendorong manusia untuk meraih tujuan tersebut. Nah, di sini kita bisa ketahui bahwa mendorong manusianya untuk meraih tujuan tersebut. Jadi kita mengarahkan terutama kepada pelaku-pelaku ekonomi agar bisa meraih tujuan dengan ekonomi itu tepat. Terus yang kelima, prosedur dalam menentukan pilihan yang bersifat publik. Nah, prosedurnya itu menentukan pilihannya itu harus publik, harus terbuka, tidak secara dia pribadi. Jadi begitu untuk materi sistem ekonomi. Nah, ini lanjut pada poin yang kedua yaitu karakteristik sistem ekonomi kapitalis. Nah, di sini karakteristiknya itu seperti apa? Jadi, di dalam sistem ekonomi kapitalis ini tidak ada campur tangan dari pemerintah. Karena apa? Kapitalisme dengan sistem Vitus Fire masih terus digunakan hingga saat ini. Campur tangan pemerintah dianggap sebagai sesuatu yang berbahaya bagi ekonomi. Nah, di sini keterangan dari ekonomi kapitalis yaitu menentukan harga dengan wujud dari harga benda tersebut. Jadi tidak ada campur tangan dari pemerintah. Nah, dapat kita ketahui bahwa ketika ada campur tangan pemerintah dalam sistem ekonomi kapitalis ini, harga akan semakin menjulak. Tahu menjulak? Harga akan semakin tinggi. Nah, ketika harga tinggi, maka seseorang pelaku ekonomi tidak bisa memenuhi ekonominya tersebut. Nah, jadi di sini kita masuk ke poin yang ketiga yaitu perbedaan sistem ekonomi Islam dan sistem ekonomi kapitalis. Di sini yang pertama adalah dari segi pandang atau world view. Nah, di dalam ekonomi Islam
sudut pandangnya adalah Islam sebagai pedoman hidup, percaya akan adanya nanti hari akhir atau hari kiamat atau hari pembalasan. Nah, di sini sedangkan dalam sistem ekonomi kapitalis dia hanya mengetahui sirkularisme dan materialisme. Nah, pada yang kedua yaitu pertimbangan nilai dan moral. Dalam ekonomi Islam, nilai dan moral itu ada. Contohnya, nilai Islam dalam Islam itu ada haram, halal, etika, dan akhlak. Nah, di sini perbedaannya ketika di ekonomi kapitalis itu dia bebas nilai, tidak memandang haram, halal, etika, dan moral, akhlak, dan lain sebagainya. Nah, poin ketiga yaitu harmoni antara kepentingan pribadi atau individu dengan kepentingan kolektif. Jadi, dalam sistem ekonomi Islam, kepentingan sosial itu lebih diutamakan daripada kepentingan individu. Jadi kita lebih mengutamakan kepentingan sosial. Dan sedangkan pada ekonomi kapitalis, dia itu lebih mementingkan individu untuk dirinya sendiri, untuk lebih kolektif. Tahu untuk lebih kolektif. Dia itu agar lebih lengkap untuk dirinya sendiri. Dan dia tidak memikirkan kepentingan sosial atau yang lain-lain itu tidak mementingkan. Karena dia lebih ke sistem kolektif, yaitu individu. Nah, di sini selanjutnya yaitu mekanisme pasar. Di dalam sistem ekonomi Islam, harga adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang mampu menggerakkan hati dalam melakukan permintaan dan penawaran. Nah, sedangkan dalam ekonomi kapitalis, hukum permintaan dan penawaran saja. Nah, selanjutnya adalah interferensi pemerintah. Nah, intervensi pemerintah itu apa? Adalah campur tangan pemerintah. Ketika dalam sistem ekonomi Islam, intervensi pemerintah itu sangat diperlukan. Karena apa? Karena dalam mendistribusikan pendapatan zakat dan upaya mewujudkan keadilan dan kepatuhan terhadap nilai-nilai Islam yang ada sesuai dalam rukun Islam, yaitu membayar zakat. Jadi kita membutuhkan untuk intervensi pemerintah atau campur tangan pemerintah. Nah, sedangkan di dalam sistem ekonomi kapitalis ini, pasar itu bebas tanpa intervensi pemerintah, tanpa campur tangan pemerintah. Dan dia kendalikan sendiri. Jadi kemungkinan untuk mendistribusikan zakat itu kurang efektif. Dan banyak mungkin akan melupakan atas zakat karena adanya harta yang telah mereka kendalikan sendiri tanpa adanya ketentuan dan peraturan-peraturan yang lain. Cukup sekian dan terima kasih.